Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali lagi para sahabat BBMP Provinsi Selatan. Kali ini kita akan diskusi santai, diskusi ringan terkait kiprah beberapa guru penggerak di Kabupaten Sopeng. Izin memperkenalkan diri. Pertama, Pak Muhammad Takwim Makura DSkom MM selaku guru penggerak di SMK 1 Sopeng, guru penggerak angkatan kelima. Selamat malam Pak Takwim. Selamat malam. Oke. Yang kedua, Bu VP SPD MPD dari SD Negeri 81 Belo. Beliau adalah guru penggerak angkatan kedua. Gimana, sehat Bu VP? Alhamdulillah. Yang ketiga, Ibu Hernawati SPD juga dari SDN 81 Belo. Beliau adalah guru penggerak angkatan ke-7. Mana, sehat Bu? Ya, alhamdulillah. Yang keempat ada Bu Nurul Hasanah SPD dari SDN 78 Bake. Beliau adalah guru penggerak angkatan kedua. Mana, sehat? Alhamdulillah. Dan di samping saya juga ada Pak Dr. Rudi MSc. Dia juga sebagai pembina di guru penggerak dan sekolah penggerak, dan di BPP Sulsel sebagai lead stream untuk PDM 10 sekaitan dengan pemulihan pembelajaran. Baik, kita akan diskusi santai terkait beberapa hal, dan ide yang pertama saya ingin mencari tahu nih, apa sih hal menarik yang Anda rasakan selama menjadi guru penggerak? Siapa dulu nih? Pak Takwim, monggo silakan. Terima kasih Pak. Jadi hal yang menarik bagi saya selama mengikuti program guru penggerak, di mana kami dari berbagai jenjang itu berkumpul bersama-sama, kemudian berkolaborasi, kemudian kami banyak belajar. Terutama kami belajar satu hal yang menarik, bagaimana menjadi pemimpin dalam pembelajaran. Pemimpin dalam pembelajaran, menarik sekali. Ya. Kemudian di guru penggerak ada satu hal yang sangat bagi kami guru penggerak yang belum pernah kami dapatkan sebelumnya. Apa itu? Sebagai pemimpin pembelajaran, dulu kami punya semacam pakem bahwa mengajar itu tujuannya adalah untuk agar peserta didik itu bisa menguasai ilmu apa yang kita ajarkan. Tapi sebenarnya yang menjadi tujuan dari guru penggerak itu bahwasanya kami guru penggerak itu tugas kita adalah mendidik. Kemudian bagaimana sebenarnya peserta didik itu belajar bersama prosesnya itu sendiri dengan mencapai tujuan pembelajaran, bahwa peserta didik itu mampu mengelola pengetahuan yang ada di mereka. Oke, melibatkan siswa secara sepenuhnya ya. Oke, berikutnya Bu Vivi mungkin ya. Apa hal menarik yang Bu Vivi rasakan ya selama menjadi guru penggerak? Ini seperti Bapak Takwim utarakan tadi, kita di situ berkumpul dengan orang-orang hebat, tentunya orang-orang terpilih, karena banyak guru yang ingin masuk ke guru penggerak itu sendiri, tapi mereka belum berhasil. Dan coba lagi dan coba lagi. Jadi itu hal menarik menurut saya. Yang pertama, bahwa diri saya juga merasa bangga bahwa bisa bergabung dengan mereka-mereka yang menjadi guru penggerak. Di samping juga kami bisa berbagi ilmu, berbagi pengetahuan, karena masing-masing kita punya kelebihan, begitupun juga kekurangan, jadi kita bisa saling mengisi. Tentunya juga materi-materi yang didapatkan itu selama pembelajaran. Dulu saya selama 9 bulan Pak. Beda sekarang itu sudah menurun sampai 6 bulan. Saya dulu angkatan 2. Ya, masih 9 bulan durasinya ya. Lumayan lama ya. Bayi dalam kandungan, brojol lahirnya itu 9 bulan. Itu ilustrasinya ya. Begitu. Jadi kami banyak waktu untuk berbagi, berkolaborasi dengan guru-guru hebat semua, mulai dari tingkatan TK, SD, SMP, bahkan SMA. Oke. Baik, boleh lanjut berikutnya Bu Hernawati nih.
apa nih yang menarik dirasakan selama menjadi guru penggerak? Monggo silakan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan Pak. Adapun hal yang menarik yang saya dapatkan di pendidikan guru penggerak angkatan 7, yang pertama adalah saya mendapatkan banyak teman yang hebat-hebat. Kemudian saya mendapatkan materi-materi yang sebelumnya belum kami dapatkan di luar. Setelah mengikuti pendidikan guru penggerak, banyak materi-materi baru yang kami dapatkan yang sebelumnya kami tidak dapatkan. Oke. Kemudian yang paling menarik juga adanya kolaborasi dari teman-teman CGP yang lain, dari teman-teman PP. Kita dapat sharing-sharing atau berbagi ilmu-ilmu yang telah kami dapatkan dalam materi tersebut. Oke, menarik sekali. Baik, berikutnya Bu Nurul Hasanah nih. Apa nih hal menarik yang Ibu rasakan selama menjadi guru penggerak angkatan 2 ya? Wah, iya. oke. Kalau buat saya pribadi Pak, hal yang sangat menarik yang saya dapatkan selama pendidikan maupun di luar pendidikan setelah mengikuti pendidikan guru penggerak, yaitu yang pertama tadi yang seperti dipaparkan Pak Takwim, bahwa di situ kita mendapatkan banyak teman ya. Di situ kita mendapatkan banyak teman dengan berbagai karakteristik dan tingkatan ilmu pengetahuan yang berbeda. Lalu di situ kami bisa sharing dengan teman-teman, bisa berkolaborasi juga. Kemudian dengan di situ kita saling mempelajari karakteristik masing-masing. Dan yang kedua adalah masalah ilmu. Banyak hal atau pengalaman-pengalaman baru yang kami dapatkan selama mengikuti pendidikan guru penggerak itu. Kemudian kami nanti terapkan di sekolah, termasuk di sini bagaimana kita sebagai pendidik itu dalam kurikulum merdeka, bagaimana kita menggali bakat minat anak-anak, kemudian bagaimana kita bukan cuma mendidik tapi mampu membimbing mereka untuk mencapai seperti tujuan pendidikan nasional yang telah diutarakan oleh Ki Hajar Dewantara. Baik, menarik. Nah, sudah banyak informasi ya. Pada dasarnya saya anggap 4 guru penggerak ini sudah ada di ranah grow mindset, selalu ingin bertumbuh ke hal positif. Nah, tentu sudah banyak yang Anda lakukan ya. Saya mau tahu nih, boleh mulai dari Bu Nurul lagi nih. Apakah yang Anda lakukan, kalau boleh dikatakan praktik baik atau best practice, atau menginfluence guru-guru di sekitar Anda untuk berbuat hal yang sama, apa sudah ada nggak yang sudah Anda rasakan dilakukan, walaupun itu kecil tetapi dampaknya yang langsung dirasakan oleh peserta didik? Ada nggak, boleh berbagi cerita nih? Alhamdulillah selama ini ada hal-hal baik atau praktik baik yang saya terapkan di sekolah, termasuk di kelas saya sendiri, yaitu bagaimana anak-anak secara rutin pagi itu sebelum belajar mereka membaca ayat kursi, kemudian setelah berdoa ya membaca ayat kursi, kemudian membaca salawat. Itu saya rutinkan, termasuk edukasi positif ya. Iya, untuk termasuk untuk penumbuhan karakter. Bagaimana membentuk karakter mereka agar selalu ingat sama Allah sebelum belajar. Kemudian itu sebagai salah satu juga terapis bagi mereka. Karena kadang kita tahu anak-anak itu kalau dari rumah kadang tidak semua bawaannya ceria atau perasaannya gembira. Nah, pada saat sampai di sekolah dengan saya melakukan terapi seperti itu, otomatis setelah melakukan membaca Asmaul Husna, kemudian jiwa mereka akan tenang. Muncul keceriaan kembali ya. Iya. Kemudian termasuk juga dengan rekan-rekan guru di sini, kami membentuk komunitas praktisi dengan sharing. Apa yang biasa di-sharingkan? Sharing di sini termasuk bagaimana pengenalan aplikasi-aplikasi yang digunakan nanti untuk mengerjakan, seperti misalnya untuk membuat aksi nyata pada PMM. Sudah kan PMM ya. Iya. Boleh cerita sedikit apa bentuk aplikasi yang di-sharing kemarin? Kalau di sekolah saya khususnya saya mengenalkan Canva, Pak. Canva. Iya. That's good. Canva. Silakan lanjut Bu Hernawati. Apa nih praktek baiknya nih yang kira-kira Anda bisa klaim sebagai bentuk mengarah ke budaya positif? Monggo silakan.
Adapun praktik baik yang saya lakukan di kelas, kebetulan saya baru kemarin selesai pendidikan guru penggeraknya angkatan 7. Jadi pada tahun ajaran baru ini yang saya lakukan sebelum memasuki tahun ajaran baru, saya membuat kesepakatan kelas bersama dengan murid-murid saya. Sebelumnya kami tidak pernah membuat hal itu. Jadi setelah pendidikan guru penggerak angkatan 7, saya sudah melakukan membuat kesepakatan kelas. Oh, kesempatan kelas ya. Iya. Oke. Ada lagi? Atau ini, dari kesempatan kelas itu apa hal menarik yang kemudian terjadi setelah terjadi kesempatan kelas yang mungkin dibangun secara demokratis ya, dari bottom up dari siswa. Ada hal menarik nggak dari situ? Hal menarik, kebetulan baru beberapa hari, baru 1 minggu Pak. Oke. Iya, iya. Nah, Jadi belum bisa terbaca apa sih. Oke. Baik, terima kasih Bu Hernawati ya. Bu Vivi, kemudian silakan. Ya. Terima kasih. Sepertinya semua praktik-praktik baik sudah dijelaskan, tapi saya juga punya, artinya saya juga melakukan apa yang mereka lakukan, terutama Ibu Hernawati kan saya satu sekolah, Pak. Jadi praktik baik yang sudah saya lakukan khususnya di dalam kelas saya, yang utama saya utamakan dulu yang di dalam kelas ya. Membuat suasana nyaman di kelas, seperti menghias ruang kelas supaya anak-anak itu tertarik dan tidak bosan tinggal di dalam kelas. Kadang-kadang mereka belum jam istirahat, Bu, sudah jam berapa ini, sudah mau istirahat, sudah keluar, artinya jadi karena bosan ya, iya, suasananya monoton suasananya dan seterusnya. monoton, ya. Jadi saya sering mengubah tata kelas sebagaimana mestinya supaya mereka tidak bosan. Seperti yang dikatakan tadi Bu Erna, membuat kesepakatan kelas. Dan saya sudah lakukan itu sudah 1 tahun kemarin karena duluan saya yang selesai. Jadi alhamdulillah sudah terrealisasi 1 tahun ajaran kemarin. Begitu pula dengan yang menurut saya juga merupakan praktik baik itu, salah satunya melanjutkan pendidikan, yaitu menjadi pengajar praktik. Sip. Tadi Bu Vivi di SD kelas berapa? Yang Kelas di 5. Kelas 5. Iya. Bu Herna kelas 6. Bu Nurul? Jadi sudah berimbang ya. Oke. Baik. Saya ingin ke Pak Wiwin nih sebelum Kak Rudi. Nah, ini kebetulan Pak Wiwin SMK ya. Gimana praktik baiknya di SMK ini? Apalagi TKJ ini subjek saya nih TKJ ini. Terima kasih Pak. Jadi benar Pak, karena saya basic saya mengajarkan teknologi, maka hal-hal yang sederhana yang bisa saya lakukan kepada murid-murid saya terkait dengan praktik baik. Dulu saya sebenarnya agak sebelum mengikuti praktik sebelum mengikuti guru penggerak, saya cenderung terganggu, maksudnya gangguan dari siswa karena menggunakan HP dalam kelas. Kelas. Setelah mengikuti guru penggerak, ilmu yang saya dapatkan di guru penggerak saya kemudian gunakan bagaimana mereka memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Jadi hal sederhana yang saya bisa buat, saya lakukan adalah menstimulus siswa untuk menggunakan HP dalam pembelajaran, misalnya membuat konten-konten sederhana. Setelah belajar, saya tugaskan untuk membuat semacam simpulan atau semacam refleksi terkait dengan pembelajaran yang sudah mereka peroleh, kemudian diposting. Jadi ada semacam pertukaran informasi di situ, dan alhamdulillah sudah berlangsung kontinu Pak. Dan banyak dari mereka atau adik-adik kelas mereka bahkan belajar dari situ karena pertukaran informasi seperti tadi. Menarik ya, changing the way to look something ya. Jadi mengubah gaya melihat sesuatu. HP dari sisi negatif diubah ke dampak positif ya. Oke, saya ingin ke Pak Dr. Rudi nih. Kebetulan selaku lead stream PDM 10 ya, pembelajaran, kita sudah ada solusi mahasiswa di kampus mengajar, kita sudah ada buku-buku pembelajaran berkualitas. Gimana nih aset guru penggerak kita, bisa nggak kita manfaatkan di proyek charter kita di pemulihan pembelajaran? Silakan Pak Dr. Rudi. Iya, baik Pak.
Saya punya pengalaman sebagai fasilitator guru Oke, benar. penggerak. Dari 9 bulan membersamai teman-teman guru penggerak. Berarti angkatan 1 dan 2? Angkatan 1. Satu, Saya oke. angkatan 1, Pak. Sebelum terlibat di fasilitator sekolah penggerak. Oke. Mereka sudah dibekali, tadi disampaikan, kepemimpinan pembelajaran. Mulai dari filosofi Merdeka Belajar, Oke. bagaimana mengembangkan pembelajaran yang berpusat pada murid, kemudian sampai pada pengelolaan aset dan seterusnya. Itu dengan sistem dan metode yang dibangun melalui alur Merdeka, mulai dari diri sampai pada aksi nyata. Oke. Jadi secara kualitas semua guru yang sudah melewati proses di guru penggerak, Oke. saya yakin sudah memiliki bekal sebagai pemimpin pembelajaran. Pemimpin pembelajar. Nah, tentu sebagai namanya juga penggerak, berarti tidak berhenti di dirinya ya, Oke. di guru penggerak, di gurunya sendiri, tapi mereka harus bisa menggerakkan guru yang lain dan juga sekolah-sekolah yang lain. Oke. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa berdasarkan data di setiap kabupaten kota, kita butuh ada berapa sekolah, Pak, yang masuk kategori level 1. Oke. Level 1 itu sekolah yang Literasi. indeks literasinya rendah dan juga numerasinya rendah. Oke. Ada juga level 2 yang Salah satunya ya. iya, salah satunya, dan level 3 sampai yang bagus. Nah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, khususnya Dirjen PAUD Dasmen PDM 10 itu sudah menggandeng Dirjen GTK untuk bagaimana memanfaatkan guru-guru penggerak ini untuk bergerak memulihkan pembelajaran, fokus pada sekolah-sekolah yang level 1 tadi itu. Oke, sih. Jadi kita berharap teman-teman di guru penggerak itu bisa kemampuan mereka atau kepemimpinan pembelajaran yang sudah mereka miliki itu dibagikan atau digerakkan ke sekolah-sekolah lain yang level 1, sehingga kedepannya kita berharap teman-teman guru penggerak ini akan berkolaborasi dengan pengawas untuk menganalisis misalnya untuk di satu kabupaten, misalnya Kabupaten Sopeng, melihat berapa sekolah yang berada di level bawah itu, kemudian bergerak bersama, mendampingi, menggerakkan sekolah-sekolah itu sehingga bisa levelnya menjadi lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Dan itu jadi bagian intervensi, Pak, sebagaimana halnya program kampus mengajar, kemudian pemanfaatan buku bacaan bermutu, ya, memanfaatkan guru penggerak atau menggunakan guru penggerak sebagai untuk pemulihan pembelajaran, salah satu intervensi yang dilakukan oleh Dirjen PAUD Dasmen bekerja sama dengan Dirjen GTK melalui PDM 10. Nah, tadi saya dapat keywordnya guru penggerak itu apa? Tergerak, bergerak, menggerakkan. Dan guru penggerak itu saya anggap adalah hal yang penting karena mereka sudah siap untuk nyaman dengan ketidaknyamanan. Paham itu ya? Siap untuk nyaman dengan ketidaknyamanan. Baik. Sekaitan hal tersebut, saya ingin tahu lagi nih, mungkin ke Pak Wiwin ya, silakan. Pak Takwim, apa tantangan yang Anda rasakan selama menjadi guru penggerak? Monggo, silakan. Kalau sebelumnya itu guru penggerak itu proses rekrutmennya adalah proses yang panjang, Mbak. Oke, rekrutmennya ya. Panjang. Iya. Tapi alhamdulillah, qadarullah, saya akhirnya diizinkan untuk bergabung di Angkatan 5 Guru Penggerak Kabupaten Sopeng. Kemudian tantangan pada saat mengikuti guru penggerak itu pada saat mengimbaskan, Pak. Tidak semua rekan-rekan itu memberikan respons positif ya biasanya ya. Oke. Seperti itu, Pak. Tapi hal tersebut bukan berarti saya istilahnya melempem begitu saya, Pak, tapi merupakan terlebih jadi pemicu. Bagaimana saya bisa membuat treatment supaya bisa membuat pengaruh
Kemudian saya mulai dengan menggerakkan komunitas praktisi di sekolah. Di sekolah. Walaupun ya mungkin hanya saya mulai dari beberapa orang dulu, tapi istilahnya insya Allah sudah bisa menggerakkan komunitas di sekolah walaupun masih dalam skop yang kecil. Dan sampai sekarang ini masih tetap berusaha. Oke, baik. Saya ingin ke Bu Vivi nih. Apa nih tantangan yang Anda rasakan selama menjadi guru penggerak? Silakan Bu Vivi. Ya, kalau bicara masalah tantangan sih sebenarnya ada sisi positif dan negatifnya juga, Pak. Tergantung kita memandangnya, dan ada beberapa yang menurut saya yang paling utama adalah itu dari sisi kolaborasi. Kolaborasi. Ya. Apa yang menjadi tantangan di nuansa di kolaborasi Anda rasakan? Ya. Kadang-kala kita untuk melakukan perubahan itu butuh dukungan, butuh kolaborasi yang baik dengan sesama, artinya di pengajar yang lain. Kita bisa sih sebenarnya bergerak sendiri, tapi alangkah baiknya kita bergerak bersama supaya kita menumbuhkan sekolah itu secara bersama-sama, karena kita jalan bukan atas nama individu, atas nama sekolah. Jadi tantangannya di situ kadang kolaborasi dalam sekolah itu sendiri yang kadang membuat saya gemes ya. Dan yang kedua juga tentang sebagian orang ya Pak memandang bahwa yang guru penggerak itu hanya mau jadi kepala sekolah. Jadi kadang ada yang begitu Pak, memandang kita bilang itu dia mau jadi guru penggerak karena mau jadi kepala sekolah. Padahal menurut saya pribadi, karena saya dengan tulus untuk menuntut ilmu, untuk menjadikan diri lebih baik lagi dalam mengajar ke anak-anak didik, sangat sayang atau sakit rasanya kalau ada yang memandang seperti itu. Jadi guru penggerak itu adalah momen untuk mengubah kondisi kita. Kalaupun ayah diangkat jadi guru penggerak, jadi kepala sekolah, itu kan plusnya. Menarik. Mulia sekali Mbak Vivi ya. Oke, baik, saya ingin ke Mbak Hernawati. Apa tantangan yang menurut Anda menjadi hal yang perlu dikomunikasikan? Silakan Mbak Erna. Tantangan saya Pak kurang lebih seperti Bu Vivi tadi, karena kebetulan saya satu sekolah ya, benar, dari tentang SD kolaborasinya. Terkadang teman-teman guru yang lain ada yang susah diajak kolaborasi seperti itu Pak, karena kita ini butuh dukungan dari mereka. Terkadang mereka itu menganggap bahwa guru penggerak itu selalu keluar jarang mengajar di kelas karena disibukkan dengan kegiatan-kegiatan. Tapi Bu Vivi dan Bu Hera nggak sering mangkir di kelas kan? Enggak, itu menjadi contoh positif kalau kita tetap fokus di kelas kita. Jadi tetap kolaborasi ya. Saya ingin ke Mbak Nurul. Apa nih tantangan yang dirasakan di Mbak Nurul? Kalau buat saya Pak, tantangannya itu sebenarnya banyak. Namun ada hal yang paling penting yang menjadi tantangan terberat saya adalah ketika saya tidak mendapatkan motivasi atau support. Itu internal atau eksternal nih motivasinya nih? Keduanya mulai jadi internal sekolah maksudnya. Internal sekolah, siap. Maksudnya di sini karena seperti kita ketahui bahwa untuk melaksanakan suatu tujuan, untuk mengadakan perubahan di sekolah, maka kita butuh support dari atasan langsung. Sebagai pimpinan di sekolah itu, termasuk juga bagaimana kita menggerakkan teman-teman dari zona nyamannya untuk berpindah ke zona yang tidak nyaman bagi mereka, maksudnya. Karena selama ini kan mereka stagnan di zona yang nyaman-nyaman saja tanpa melakukan sesuatu. Padahal untuk melakukan perubahan di sekolah itu semua butuh kolaborasi, kerjasama, butuh pengertian, dan butuh kerja keras. Itu termasuk di sini ada sebenarnya yang seperti tadi saya katakan bahwa di sekolah saya itu saya punya istilah followers. Apa itu? Yang jadi follower saya di sini adalah para guru senior. Mereka, meskipun kita tahu bahwa kalau guru senior itu dengan umur yang sudah hampir pensiun, mereka mau belajar. Justru mereka lebih antusias. Misalnya ada hal-hal yang lain yang saya sharing ke mereka mau mengikuti. Ini menarik ini. Mereka mau melaksanakan di kelasnya. Seperti itu.
mungkin teman-teman yang lebih junior mungkin paradigmanya berbeda dengan paradigma sip. kita, makanya mereka sih mau bekerja sama, namun kadang hanya pada awal-awal. Oke. Mungkin karena terbentur oleh berbagai faktor seperti misalnya faktor kesibukan atau apa, sehingga pada saat jalan pertemuan ketiga atau keempat mereka sudah mundur. Konsistensinya ya. Nggak Oke. konsisten gitu. Oke, baik. Ini terakhir mungkin ya untuk kelima narasumber kita nih. Saya ingin tahu apa harapan Anda ke depan. Boleh harapannya itu ke inter sekolah, ke teman-teman, ke stakeholder pemerintah daerah di Kabupaten Sopeng misalnya sini, atau ke kami di UPT, di BBPMP, BWGP, atau nanti ke kementerian. Monggo silahkan. Harapan saya pertama buat teman-teman di sekolah, mari kita bekerja sama demi membangun sekolah yang menjadi lebih baik, Oke. demi membina karakter anak-anak didik kita. Karena yang paling penting bukan hanya menanamkan ilmu, memberikan pendidikan, mentransfer pendidikan, namun yang paling penting di sini adalah memberikan karakter. Bagaimana kita membina anak-anak agar menjadi anak-anak yang berkarakter. Kemudian kepada kepala sekolah, mari atau tolong berikan motivasinya buat kami. Oke. Untuk kepala dinas pendidikan, mohon diberikan motivasi juga kepada para kepala sekolah, kepada kami guru penggerak, agar kami senantiasa memberikan hal-hal baik atau perubahan-perubahan pada sekolah kami. Begitupun kepada kementerian, tolong diperhatikan. Mohon selalu arahan dan bimbingannya dan selalu dimonitoring. Oke. Agar semua bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan selama ini. Baik. Makasih Bu Nurul. Makasih. Sekarang Mbak Hernawati, monggo silakan. Apa harapannya ke depan? Ya, adapun harapan saya ke depan kepada warga sekolah yang ada di lingkungan sekolah, Oke. marilah kita berkolaborasi agar menciptakan suasana pembelajaran yang nyaman di lingkungan sekolah, agar tercipta lingkungan belajar yang nyaman, lingkungan kerja yang nyaman, dan lingkungan sekolah yang dapat menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Oke. Lanjut Mbak Vivi, silakan. Kalau saya khususnya bagi pemangku kepentingan yang bisa lebih banyak lagi merekrut guru-guru penggerak yang ada di sekolah-sekolah di daerah-daerah, karena pemahaman saya jika kita sama-sama memiliki ilmu yang sama, pemahaman yang sama, artinya kita bisa jalan artinya seiring, tidak ada miskomunikasi, tidak ada kesalahpahaman antara satu sama yang lain. Jadi kalau sekolah dalam satu sekolah itu Pak, semuanya guru penggerak, saya rasa itu sekolah bisa sukses dan berhasil murid-muridnya. Oke, siap. Pak Muhammad Takwim nih, apa nih harapan ke depan? Monggo, Pak Takwim. Harapan saya ke depan Pak, saya sebenarnya lebih fokus kepada pemangku kebijakan, Oke. supaya kami diberi ruang Mhm. untuk diberdayakan. Itu aja Pak. Jadi sebenarnya kami kami tidak mau hanya berkutat dengan apa yang kami punya, skill yang kami punya, tapi lebih dari itu kami mau melakukan perubahan-perubahan tapi dibantu atau dengan kebijakan yang didukung oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Jadi kami sebenarnya di sekolah atau di stigma yang kami terima itu bahwa kami adalah guru yang sebenarnya punya ada tujuan atau maksud tertentu, tapi tidak. Tujuan kami sebenarnya memperdayakan dalam skop lingkungan sekolah ataupun di daerah. Itu aja Pak saya ini Pak. Jadi ada ruang untuk kami untuk bergerak, terutama dengan bantuan kebijakan-kebijakan dari pemerintah pusat Pak. Dukungan, oke, siap. Terakhir Pak Rudi, apa harapan Pak Rudi selaku lead stream di PDN 10 untuk teman-teman guru penggerak nih? Iya, jadi saya ya termasuk orang yang meyakini bahwa dengan sistem yang ada di program guru penggerak, teman-teman guru penggerak itu sudah memiliki growth mindset Pak. Growth mindset
dan asset based thinking. Oke. Itu salah satu materi pokok di program guru penggerak. Selain tadi pembelajaran berpusat pada murid, coaching dan pembelajaran sosial emosional, itu salah satu bekal untuk bisa menggerakkan bukan hanya di sekolahnya, tapi juga di sekolah lain. Oke. Tapi ini butuh dukungan sistem, Pak. Oke. Jadi ada supporting system. Makanya untuk di PDM 10 kita sudah menyepakati dan bahkan dengan seluruh kepala dinas dengan Korwas Kabid BPK kemarin di Hotel Melia, itu kita sudah berkomitmen untuk membuat tim terpadu di setiap kabupaten kota, di mana tim terpadu ini akan difokuskan untuk mendampingi sekolah-sekolah dalam mempercepat proses pemulihan dan transformasi pembelajaran. Bahkan kita akan melakukan advokasi khusus kepada setiap Pemda, dalam hal ini Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, untuk mendukung secara sistemnya bagaimana pelibatan teman-teman ini, teman-teman guru penggerak dalam proses pemulihan dan transformasi pembelajaran. Karena saya kira seluruh kebijakan Merdeka Belajar itu difokuskan pada dua hal itu, transformasi dan pemulihan pembelajaran. Saya kira itu, Pak. Baik. Terima kasih. Ini terima kasih nih Pak Muhammad Takwim Maku Rakde Eskom MM, Bu Vivi Kaspita, Bu Hernawati, Bu Nurul Hasanah, dan Pak Dr. Rudi ya. Silakan dilanjutkan makan malamnya. Yang jelas kami dan juga pemirsa ya, sahabat BPMP, insya Allah kita akan terus mendukung upaya transformasi positif ini. Dan seperti filosofi yang sering diumumkan bahwa kalau kita ingin menangkap kupu-kupu, jangan dikejar kupu-kupunya. Jadi if you want to catch a butterfly, don't catch, but you have to build a beautiful garden. Kita harus membangun taman yang indah. Pastikan bunga-bunga tumbuh dengan subur, insya Allah. Maka kupu-kupu akan datang sendirinya. Demikian juga dengan inovasi. Insya Allah kami akan melakukan advokasi secara intens dengan Pemda terkait, dengan seluruh stakeholder untuk sama-sama kita membangun ekosistem yang positif. Kalau ekosistem positif dari sekolah, dari lintas sekolah, di dinas, insya Allah maka ruang-ruang kolaborasi, ruang inovasi akan terbuka dengan baik. Itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Terus berkarya guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Salam dari Cafe 888 Kabupaten Sopeng. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.